Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini, Sumayasa Dum Edukasi, yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai rangkuman materi IPS untuk kelas 7 SMP yang berhubungan dengan kondisi alam Indonesia. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti di Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain sebagainya, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tak sedikit. Keindahan alam Indonesia dapat kamu nikmati juga di wilayah tempat tinggal masing-masing. Lihatlah indahnya pemandangan yang Tuhan telah berikan pada kita semua, baik berupa hutan, sungai, danau, gunung dan pegunungan yang tampak mempesona. Secara umum, kondisi alam di Indonesia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dibedakan berdasarkan keadaan fisik wilayah. Yang kedua, dibedakan berdasarkan keadaan flora dan fauna. Berdasarkan keadaan fisik wilayah ini meliputi yang pertama keadaan geologi, yang kedua bentuk muka bumi, dan yang ketiga iklim. Sementara untuk keadaan flora dan fauna ini meliputi jenis keberagaman dan persebarannya, baik itu berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas mengenai keadaan geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Selain terbentuknya pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan, kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung api. Nah, untuk gampang mengingat perbedaan dari gempa tektonik dengan gempa vulkanik, teman-teman cukup ingat yang ini. Kalau vulkanik ini angka V-nya ini kan mirip seperti gunung. Jadi kalau gempa vulkanik yaitu gempa yang terjadi karena disebabkan oleh aktivitas gunung api. Nah, kemudian baru ke tektonik. Kalau tektonik sudah pasti karena pergerakan lempeng. Gempa bumi dapat menimbulkan beberapa bencana alam seperti berikut ini. Nah, yang pertama yaitu goncangan akibat gempa bumi ini membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Yang kedua yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas alam atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri Gunung Merapi adalah adanya kawah atau rekahan. Sewaktu-waktu, gunung Merapi tersebut dapat meletus. Indonesia dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Untuk Sirkum Mediterania ini, jika kita lihat pada peta, nah ini yang berwarna merah, ini melintasi pegunungan Atlas, pegunungan Alpen, Balkan, Himalaya, Arakan Yoma, dan deret pegunungan di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, serta Laut Banda. Kemudian untuk Sirkum Pasifik ini melintasi pegunungan Andes di Amerika Selatan, Sierra Madre, kemudian pegunungan Rocky, Kepulauan Aleut, Semenanjung Kamchatka di Jepang, kemudian Taiwan, Filipina, Sangir Talaut, Sulawesi Utara, Halmahera, Papua, Selandia Baru, Samudra Pasifik. Nah, ini merupakan lintasan dari rangkaian Sirkum Pasifik. Nah, keadaan ini menyebabkan wilayah barat Indonesia memiliki banyak gunung api aktif, sedangkan wilayah timur Indonesia kebanyakan memiliki gunung api yang tidak aktif. Kemudian Indonesia dilalui oleh dua dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Wilayah Indonesia Barat yang dilalui oleh dangkalan Sunda memiliki kemiripan dengan benua Asia.
dan wilayah Indonesia Timur yang dilalui oleh dangkalan Sahul ini memiliki kemiripan dengan benua Australia. Selanjutnya kita akan melihat dampak positif dan dampak negatif dari kondisi geologis Indonesia. Dampak positif dari kondisi geologis Indonesia yaitu: yang pertama, abu gunung berapi dapat menyuburkan tanah. Yang kedua, gunung berapi menghasilkan mineral, industri, dan bahan bangunan. Yang ketiga, letusan gunung berapi dapat menyingkap adanya barang tambang. Yang keempat, letusan pegunungan dapat dimanfaatkan untuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pariwisata. Sedangkan dampak negatifnya yaitu: yang pertama, Indonesia sering mengalami bencana gempa, kemudian Indonesia rentan bencana tsunami, dan yang ketiga, Indonesia rawan bencana letusan gunung berapi. Selanjutnya kita akan melihat bentuk muka bumi kondisi alam Indonesia. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, yang terdiri atas luas daratan yaitu sebesar 1.922.570 km persegi dan luas lautan sebesar 3.257.483 km persegi. Nah, hal ini berarti wilayah lautannya lebih luas daripada wilayah daratannya. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Pada peta fisiografi, tampak sebaran bentuk muka bumi Indonesia dari mulai dataran rendah sampai pegunungan. Untuk membaca peta tersebut, perhatikanlah legenda atau keterangan peta. Nah, di sini kita melihat dari peta ini ada daerah yang berwarna kuning, kemudian kecoklatan, kuningnya sangat tua, kemudian kebiru-biruan. Nah, ini berarti kalau dia berwarna kuning seperti ini merupakan dataran rendah. Kalau berwarna hijau seperti ini menunjukkan daerah perbukitan, dan jika kuning tua berarti dataran tinggi, jika coklat, nah ini berarti pegunungan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa wilayah Indonesia ini, nah yang sini misalnya di bagian Kalimantan ini bagian utaranya, sebagian besar daerahnya merupakan daerah perbukitan. Nah, kalau untuk wilayah Sumatera ini kan berwarna kecoklatan di bagian selatannya. Nah, ini berarti daerah tersebut menunjukkan daerah pegunungan. Nah, ini yang warna kuning-kuning ini berarti dia menunjukkan dataran rendah. Selanjutnya yang ketiga, kita akan melihat kondisi iklim di Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis dengan ciri suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Keadaan iklim Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu yang pertama iklim musim. Iklim musim merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu iklim tropis. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang ketiga iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Indonesia dipengaruhi oleh angin musim yang sering disebut dengan angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Angin muson sendiri dapat dibedakan menjadi angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat ini biasanya bertiup pada bulan Oktober sampai April dari benua Asia ke benua Australia dan mengakibatkan terjadinya musim penghujan. Sedangkan angin muson timur ini bertiup dari bulan Mei sampai bulan September dari benua Australia ke benua Asia dan mengakibatkan terjadinya musim kemarau. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi alam Indonesia yang terkait dengan persebaran flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang disebut dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia ini termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah Indonesia. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beberapa jenis tumbuhan. Nah, apa itu flora dan fauna? Yang pertama, pengertian flora. Secara sederhana, pengertian flora adalah tanaman. Secara umum, pengertian flora adalah semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Yang kedua, pengertian fauna. Secara sederhana, pengertian dari fauna adalah hewan. Secara umum,
Pengertian fauna adalah semua jenis hewan atau binatang yang ada di dunia. Nah, berikut adalah persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu persebaran flora Indo-Malayan atau bagian barat dan persebaran flora Indo-Australian atau bagian timur. Nah, wilayah barat ini meliputi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Wilayah bagian timur meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Persebaran karakteristik flora di Indonesia. Nah, berdasarkan tabel ini kita bisa melihat perbedaan dari persebaran flora di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Yang pertama, di Indonesia bagian barat ini terdapat jenis kayu-kayuan meranti yang sangat banyak, sedangkan di bagian timur sangat sedikit. Yang kedua, pada bagian barat Indonesia terdapat berbagai jenis rotan, tetapi di bagian timur tidak terdapat jenis rotan. Yang ketiga, di bagian barat Indonesia ini tidak terdapat hutan kayu putih, sementara di Indonesia bagian timur ada atau terdapat hutan kayu putih. Kemudian yang keempat, di Indonesia bagian barat ini memiliki jenis tumbuhan matoa yang sangat sedikit, sementara di bagian timur sangat banyak. Dan di bagian barat Indonesia memiliki jenis tumbuhan sagu yang sangat sedikit, dan di bagian timur sangat banyak. Kemudian di bagian barat Indonesia terdapat berbagai jenis nangka, sementara di Indonesia bagian timur tidak terdapat jenis nangka. Nah, ini merupakan perbedaan karakteristik dari flora di Indonesia antara bagian barat dengan bagian timur. Berbagai jenis flora tersebut telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, baik sebagai bahan furniture, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain sebagainya. Nah, misalnya rotan. Nah, rotan ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk pembuatan kursi, meja, dan perabotan rumah tangga lainnya. Begitu juga dengan kayu-kayuan yang ada di Indonesia. Nah, kayu-kayu ini dimanfaatkan untuk bahan bangunan, bahan kerajinan tangan, membuat kursi, meja, dan lain sebagainya. Jadi secara umum, sebagian besar jenis flora yang ada di Indonesia ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan bagian timur dinamakan dengan garis Weber. Fauna bagian barat ini memiliki ciri-ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe Asiatis. Sedangkan fauna bagian timur ini memiliki ciri-ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, sehingga sering juga disebut dengan tipe Australis. Dan fauna bagian tengah ini merupakan fauna peralihan, yaitu ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun fauna Australis. Fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis ini mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, berikut ini beberapa fauna yang masuk dalam wilayah Indonesia bagian barat. Ada gajah, harimau, kuda nil, buaya, burung hantu, kura-kura, ular. Selanjutnya fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut juga dengan tipe Australik ini tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Berikut merupakan contoh fauna Indonesia bagian timur. Ada kanguru, landa irian, cendrawasih, dan burung nuri. Kemudian fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia tengah atau disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace. Nah, ini mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil yang ada di sekitar pulau-pulau tersebut. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Ada anoa, komodo, biawak, buaya, kuskus, babi rusa, ular, dan kakak tua. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu materi pelajaran kita kali ini mengenai kondisi alam Indonesia. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Nah, berikut ini merupakan rangkuman materi dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu yang sangat tinggi sepanjang tahun dan curah hujan yang sangat besar. Dengan suhu yang tinggi dan curah hujan yang sangat besar, penduduk Indonesia dapat melakukan berbagai aktivitas sepanjang tahun tanpa banyak terkendala oleh faktor iklim. Di Indonesia sendiri terdapat keanekaragaman flora dan fauna yang tentunya perlu kita syukuri dan kita jaga kelestariannya. Jika tidak, maka flora dan fauna yang ada tersebut akan terancam punah.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.